Gempa tersebut berada di kedalaman 10 km di dasar laut, dengan kekuatan gempa mencapai 9,0 magnitudo, yang menghasilkan gelombang tsunami setinggi 20 meter dan menimbulkan kerusakan yang sangat parah di Aceh. Istilah tsunami sendiri berasal dari bahasa Jepang, yaitu shu yang artinya pelabuhan dan nami yang artinya gelombang, atau dengan kata lain, tsunami dapat diartikan sebagai gelombang pasang. Pandangan mengenai gelombang pasang ini mulai populer di kalangan peneliti, sehingga gelombang pasang yang sangat tinggi kerap disebut tsunami karena adanya perbedaan faktor antara gelombang pasang dan tsunami. Istilah tsunami ini kini lebih dikenal sebagai gelombang yang sangat tinggi yang diakibatkan oleh kegiatan seismik. Tsunami merupakan gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut. Gangguan ini akan membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 500 sampai 900 km per jam. Awalnya gelombang tersebut memiliki amplitudo kecil, umumnya 30 sampai 60 cm, sehingga tidak terasa di laut lepas. Tetapi amplitudonya membesar saat mendekati pantai. Tsunami terkadang menghantam daratan berupa dinding air raksasa, terutama pada tsunami-tsunami besar. Tsunami dapat disebabkan oleh berbagai faktor dan diantaranya adalah pergerakan lempeng. Tsunami ini diakibatkan oleh pergerakan vertikal pada lempeng yang berupa patahan atau sesar. Patahan ini menyebabkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba, atau dalam fase ini dinamakan gempa bumi. Biasanya gempa bumi ini berada di daerah subduksi. Karena adanya gempa bumi, inilah yang membuat tsunami dapat diakibatkan oleh berbagai faktor. Walaupun hampir 90% tsunami diakibatkan oleh gempa bumi. Gempa bumi di bawah laut, namun sisanya diakibatkan oleh longsoran tanah, benda langit yang jatuh ke laut, dan letusan gunung berapi. Contohnya adalah letusan yang terjadi ketika letusan dahsyat Gunung Krakatau yang terjadi pada tahun 1883 yang mengakibatkan tsunami setinggi 40 meter. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana proses terjadinya tsunami, kita juga harus tahu tanda-tanda akan terjadinya tsunami. 1. Adanya gempa dan gelombang pengiring. 2. Kondisi air pantai yang tiba-tiba surut. 3. Terdengarnya suara gemuruh. 4. Gelombang pasang yang sangat tinggi. Nah, itulah tanda-tanda tsunami akan datang, dan sebaiknya kita melakukan upaya penyelamatan dengan cara menjauhi daerah pantai. Dan daerah ini menjadi daerah utama yang terkena hempasan gelombang tsunami. Dan carilah tempat yang lebih tinggi agar dapat terlindungi dari gelombang tsunami.